Pertemuan antara Presiden Jokowi dan juga Surya Paloh di Istana Selasa malam memunculkan spekulasi keduanya membicarakan soal politik dan Pilpres 2024. Elit Partai Nasdem mengatakan pertemuan keduanya bentuk dukungan Nasdem sebagai partai koalisi Jokowi dan tidak membahas soal politik. Benarkah demikian? Ada apa di balik pertemuan keduanya? Kita akan diskusikan pada malam hari ini bersama dengan dua narasumber. Ada Bang Willy Aditya, Ketua DPP Partai Nasdem. Selamat malam Bang Willy. Selamat malam, ya, baik. Dan juga ada Mas Ahmad Hoyrul Umam, Direktur Eksekutif Indo Strategik. Selamat malam Mas Umam, apa kabar? Selamat malam, Bung Reinhardt, ya. Bang Willy. Ya, saya ke Bang Willy terlebih dahulu. Bang Willy, meski sudah disampaikan juga ya oleh Sekjen Pak Joni Plate dan sejumlah elit Partai Nasdem bahwa tidak ada pembahasan soal politik, tidak ada membahas soal Pilpres, tapi sulit untuk tidak mengaitkan pertemuan antara Pak Surya dengan Pak Jokowi di tengah isu soal nama-nama kandidat, isu soal politik dan juga Pilpres 2024 mulai menguat. Memang benar-benar tidak ada pembahasan sama sekali Bang Willy soal politik dan juga konstelasi jelang 2024? Ya, Bung Reinhardt, Pak Surya dengan Presiden Jokowi bertemu itu baik secara langsung ataupun tidak langsung itu hampir setiap bulan. Sejak 2014 di komunikasi mereka sangat intensif membicarakan persoalan-persoalan perkembangan pembangunan nasional. Ini suatu hal yang rutin saja. Karena hubungan beliau udah kayak abang dan adik. Tentu butuh kawan diskusi, butuh sparring partner, salah satu sparring partner Presiden dalam mendialog sampai persoalan kebangsaan itu adalah Pak Surya Paloh. Di pertemuan Selasa kemarin seperti sedia kala, bagaimana dua orang abang dan adik, dua orang sahabat saling bertukar pikiran. Dan biasanya juga kalau tidak sempat ketemu fisik, waktu telepon di antara mereka itu sangat intensif. Nah, proses itu yang kemudian terus terjaga sampai hari ini. Kalau toh ada pembicaraan yaitu soal politik itu keniscayaan. Kalau di dalam pidato Pak Surya di saat Nasdem tahun kemarin ya Pak Jokowi kalau toh kita berbicara pada ranah transisi kepemimpinan nasional kami membuka diri apa yang menjadi pikiran Pak Jokowi, apa yang menjadi agenda-agenda Pak Jokowi. Tentu kita tidak ingin ini discontinue ya. Ini sebuah proses pembelajaran bagi kita bagaimana transisi kepemimpinan nasional itu menjadi sangat smooth. Jadi suatu hal yang sangat dinamis sekali dan suatu hal yang sangat wajar. Oke, kalau pembicaraan seputar politik sebuah keniscayaan, secara spesifik Bang Willy, apa yang kemudian dibahas? Apakah memang ini konkret soal dinamika Pilpres 2024, soal sosok-sosok nama, karena kemudian Nasdem juga sudah mulai menjaring nama, sudah mulai mengerucut, dan Juni nanti kabarnya akan diumumkan? Ya, kebetulan Bung Reinhardt kuping saya nggak sampai ke sana. Jadi mungkin pembicaraan di internal Partai Nasdem. Ya, saya hari Selasa mendampingi Pak Surya hari Rabu dalam forum Pemret. Memang tidak sempat saya mengkonfirmasi ke Pak Surya apa isi pembicaraan beliau sama Pak Jokowi ya. Mungkin beberapa hari ke depan atau nanti di forum yang lain Pak Surya mungkin akan bercerita. Tapi apa yang menjadi pembicaraan antara abang dan adik, antara Presiden dengan Ketua Umum Partai Nasdem, sampai sejauh ini kami di DPP Partai Nasdem belum mendapat cerita secara langsung dari Pak Surya Paloh. Oke. Tapi seberapa penting sebetulnya Bang Willy pertemuan ini diadakan menurut Anda, karena yang kemudian media tahu tidak ada di jadwal sehingga menimbulkan banyak spekulasi ini? Ini Bung Reinhardt, modalitas kita berrepublik ini adalah dialog. Tentu dialog yang semakin intens di antara elit satu dan elit lain. Kita tidak hanya ketemu dalam ruang-ruang yang bersifat formal dalam rapat koalisi, tapi bagaimana sharing pikiran, gagasan,
sharing pengalaman, bagaimana menumpahkan isi hati, itu menjadi sangat dibutuhkan sekali. Kalau masalah agenda, saya berpikir ya toh di level Pak Jokowi dan Pak Surya Paloh kan tidak mesti dialog mereka based on protokoler. Itu satu privilege yang dimiliki oleh ketua umum seperti Pak Surya dan mungkin juga Bu Mega. Itu hal yang dibutuhkan. Jadi prosesnya sangat intensif. Jadi tidak hanya tadi saya sampaikan, tidak hanya di Istana Merdeka atau di Istana Bogor, mereka bisa ketemu di mana saja. Ya. Bahkan proses itu sering terjadi sejak 2014. Jadi seberapa penting ya, sangat penting lah untuk kemudian saling bertukar pikiran, Bu Renhat, untuk kemudian bagaimana kita sama-sama saling menjaga apa yang kemudian menjadi agenda-agenda Pak Jokowi. Apalagi Partai Nasdem kan partai pengusung utama ya, tentu sangat bertanggung jawab sekali terhadap maju mundurnya jalan pemerintahan ini, Bung Renhat. Oke, saya ke Mas Umam. Mas Umam, Anda membacanya dari luar seperti apa ketika ada pertemuan antara Pak Surya dan juga Pak Jokowi? Apakah memang ini juga Anda melihat sinyal kuat ini memang membahas juga soal dinamika politik di tanah air, termasuk juga soal Pilpres 2024, atau memang ini hanya sebatas pertemuan abang ade, kedekatan personal antara kedua tokoh ini? Bung Reinhardt, dalam konteks politik tingkat tinggi itu seringkali ditentukan bukan dalam format sebuah meeting yang sifatnya formal. Justru politik tingkat tinggi itu justru intensitas komunikasinya dilakukan melalui komunikasi yang sifatnya informal. Nah, oleh karena itu saya sangat menduga apa yang dilakukan oleh Pak Surya Paloh dengan Presiden Jokowi adalah proses komunikasi yang kemudian diarahkan untuk proses pematangan menuju momentum Juni misalnya, karena pada momentum Juni itu sebagaimana tadi disampaikan Bang Willy dan juga Bang Reinhardt, akan ada pematangan 3 nama setidaknya yang akan diusung sebagai calon presiden oleh Partai Nasdem. Nah, oleh karena itu ini menjadi penting. Kenapa? Karena bagaimanapun juga keberpihakan presiden dalam konteks Pilpres di 2024 mendatang itu akan sangat menentukan siapa yang akan menentukan dan juga menggerakkan infrastruktur. Nah, oleh karena itu dalam konteks ini presiden, kita tahu posisi Pak Jokowi sangat berbeda antara apa yang dilakukan Pak Jokowi Doyono misalnya pada akhir masa pemerintahannya. Kalau dulu Presiden SBY menyatakan clear tidak menunjukkan keberpihakan, hingga kemudian masing-masing kontestan memiliki keleluasaan untuk mengeksersis kekuatannya, menggunakan infrastruktur politiknya. Nah, kalau misal kemudian Presiden Jokowi ternyata tidak melakukan apa yang seperti dilakukan Presiden SBY, maka ini akan menjadi titik perbedaan yang kemudian akan menentukan siapa Halo Mas Umam. apa yang berpotensi, yaitu apa yang dilakukan oleh Pak Surya misalnya, komunikasi dengan Presiden, sebenarnya ini adalah upaya untuk memastikan ada tetap komunikasi yang nyambung antara partai-partai pendukung dengan istana. Dan pada saat yang antisipasi, jika terjadi perubahan mana ketika calon presiden misalnya yang diusung oleh Nasdem dan juga partai-partai di lingkaran sekitarnya berpotensi kemudian Oke, tampaknya ada gangguan. mengusung nama, ya kan? Nah, oleh karena itu saya pikir tidak bisa menafikan, ya tidak bisa kemudian menafikan 100% bahwa ini adalah pertemuan biasa abang dan adik, tetapi tetap Oke, tampaknya ada gangguan ada momentum komunikasi. besar dalam konteks komunikasi itu.
Oke, baik Mas Umam, tampaknya ada gangguan komunikasi sedikit dengan Anda, tapi nanti sambil diperbaiki saya ke Bang Willy. Bang Willy, apa tanggapan Anda ketika banyak pihak yang membaca dari luar, termasuk misalnya Mas Umam dan yang lainnya ya, membaca bahwa ini tidak mungkin hanya pertemuan biasa, tapi pasti ada kaitannya dengan konstelasi politik, soal dinamika koalisi, dan juga soal Capres 2024? Ya, itu kalau namanya tafsir tentu tidak bisa di apa namanya, tidak dia bisa benar, bisa salah gitu ya. Tapi kita tunggulah nanti, saya juga nanti kalau Pak Surya udah bercerita kepada kami, udah menyampaikan apa isi pembicaraan dengan Pak Jokowi, nanti kita sampaikan juga pada teman-teman. Toh kemarin di dalam forum Pemret Pak Surya juga banyak menyampaikan persoalan-persoalan kebangsaan. Jadi tentu persoalan-persoalan kebangsaan itu menjadi concern bagi Pak Jokowi, bagi Bang Surya ya. Ini kemudian apakah kemudian ini jadi suatu hal yang apa tadi ya, yang teman-teman bilang mengaitkan dengan Pilpres segala macam, ya sedari awal Pak Surya sudah mengintroduksi itu. Jadi semua persoalan ya, tidak hanya persoalan Capres, tidak hanya persoalan pemilu 2024. Saya melihat bagaimana intensitas komunikasi ini yang sangat penting biar kemudian tidak salah tidak salah tafsir justru di bawah ya, sehingga komunikasi yang tadi dibilang oleh Mas Umam adalah personal relation, personal communication itu kan beyond dari semua struktur yang ada. Jadi itu menjadi kunci, itu menjadi sangat fundamental bagaimana kemudian membangun proses keberlangsungan negara bangsa kita. Jadi proses dialog itu yang sangat kita butuhkan. Kalau sekarang ini kan kalau tidak ketemu di ruang-ruang formal, kalau enggak ya satu sama lain saling menafsir. Jadi saya melihat ketika Presiden punya kesempatan saling bertukar pikiran, tentu banyak hal yang mereka bisa bicarakan dan tentu hal-hal yang sangat produktif untuk kita bersama. Dan tadi juga ditandaskan oleh Mas Umam, Nasdem adalah sedari awal Pak Jokowi bukan orang asing bagi Nasdem. Tentu pikiran-pikiran Pak Jokowi itu menjadi sangat penting bagi kami. Preferensi Pak Jokowi tentu sangat penting bagi kami. Begitu juga sebaliknya. Jadi ini Bung Reinhardt sebuah resiprokal yang sangat penting ya. Ini yang kemudian menunjukkan bahwasanya pada kita komunikasi antar elit kita harus sangat cair satu sama lain. Oke, preferensi Pak Jokowi sangat penting. Apakah itu juga termasuk dalam preferensi politik, Bang Willy? Beberapa hari yang lalu tengah ramai diperbincangkan bahwa ada sinyal Pak Jokowi mendukung Ganjar Pranowo. Iya, gini, memang kalau sinyal-sinyal ya kadang-kadang kan sinyal ini putus sambung, atau kadang-kadang kalau kita agak ke pedalaman sedikit kan harus beli sinyal kita. Bung Reinhardt ini kan bicara tentang tafsir, bicara tentang kode-kode keras, ya itulah kadang-kadang bahasa-bahasa politik. Tapi sebuah dinamika, ya kita ikutin saja. Nasdem baru akan mengumumkan 3 nama calon presiden, 3 bakal nama calon presiden itu di dalam Rakernas 15 sampai 17 Juni nanti. Ini masih berproses di Dewan Pimpinan Wilayah yang masih menggodok nama-nama, nanti akan diusulkan ke Dewan Pimpinan Pusat. Jadi bagi Nasdem belum ada kata putus ya. Tapi dialog terus kami kembangkan, bersilaturahmi itu kami jaga untuk kemudian semua input, semua proses kita lalui. Kalau bisa musyawarah mufakat tentu akan sangat bagus ya. Dialog kesana kemari dilakukan secara terus menerus ya. Jadi saya melihat tentu semua aspirasi kita dengarkan, tapi juga untuk kemaslahatan bangsa kita membutuhkan dialog yang sangat intensif, Bung Reinhardt. Oke, Mas Umam, saya kembali ke Anda. Yang tadi Anda katakan keberpihakan Presiden dalam pemilu 2024 ini sangat menentukan. Apakah ini juga masih berkaitan seperti tadi saya tanyakan ke Bang Willy bahwa ini ada ketika ada sinyal, ada kode dari Presiden Joko Widodo yang
mendukung Ganjar Pranowo. Ini kan kemudian juga ditafsirkan ini sebagai umpan lambung ke partai-partai politik. Ya, tentu itu sangat berkaitan erat, Bung Reinhardt. Karena bagaimanapun juga sinyal yang cukup kuat dari lingkaran Istana Presiden terhadap dukungan politiknya yang diarahkan kepada Pak Ganjar itu tentu membuka potensi dari sejumlah partai-partai politik yang berada di lingkaran istana untuk berhitung ulang. Nah, oleh karena itu yang tadi saya sampaikan, komunikasi antara Presiden dengan Pak Surya bisa jadi itu adalah upaya antisipasi terjadinya manuver perubahan. Jika misalnya kubu istana kemudian mendukung Pak Ganjar, kemudian misalnya dari Nasdem mengusung Mas Anies misalnya, tentu ini berpotensi menciptakan clash politik. Kalau misal terjadi clash, maka kemudian komunikasi itu harus dijaga. Karena kalau misal tidak dijaga, semua infrastruktur politik, baik dalam konteks formal maupun informal, formal dalam konteks ini bagaimanapun juga, infrastruktur negara, birokrasi, kemudian elemen-elemen yang berada dalam lingkup TNI, Polri, BIN, dan lain sebagainya. Kemudian di lingkup informal misalnya, kekuatan buzzer, jaringan buzzer, dan lain sebagainya. Itu akan bekerja signifikan. Kalau misal terjadi clash, maka clash itu kemudian menciptakan ruang dinamika yang sangat tidak produktif. Nah, oleh karena itu, sebenarnya idealnya Presiden itu bersikap netral dalam konteks incumbent di fase akhir, seperti yang dilakukan oleh Pak SBY. Kenapa? Karena kalau misal kemudian yang dilakukan oleh Pak SBY itu membuka ruang bagi masing-masing kontestan untuk mengeksersis kapasitas mereka sendiri secara optimal. Nah, oleh karena itu, kalau misal kemudian Presiden Jokowi justru menggunakan pendekatan yang lain, ini yang kemudian menjadi kurang produktif ya. Nah, kalau kita berkaca, Bung Reinhardt, dari pemilu Pilpres yang ada di Filipina kemarin, seorang bagian dari anggota keluarga diktator yang selama ini dicatat dalam sejarah politik dunia sebagai kediktatorannya yang luar biasa, kemudian berhasil memenangkan pertarungan dalam Pilpres di sana. Karena apa? Karena salah satunya adalah dukungan dari infrastruktur politik negara. Karena dia berduet dengan putri dari seorang presiden yang sekarang masih berkuasa. Nah, oleh karena itu memang tidak mudah untuk membedakan kekuatan politik incumbent dengan yang tidak. Nah, oleh karena itu di level ini saya menduga Pak Surya perlu mengkomunikasikan itu dengan baik. Dan tetapi pada saat yang sama, elemen masyarakat sipil berharap instrumen kekuatan politik istana seyogyanya bisa menggunakan posisinya yang netral untuk kemudian memberikan ruang yang adil dan juga sistematis dalam konteks kontestasi menuju Pilpres di 2024 mendatang. That's it. Oke, seberapa kuat memang infrastruktur atau pengaruh Jokowi sebenarnya, Mas Umam, dalam bicara Pilpres 2024 menurut Anda? Di satu sisi, oke, Presiden adalah Jokowi adalah seorang presiden, tapi di sisi lain juga Pak Jokowi juga bukan seorang ketua umum partai politik yang bisa langsung menentukan memberikan tiket capres kepada beberapa orang. Ya, bagaimanapun juga, Mas, memang betul dalam proses fase akhir, terutama di fase pemerintahan yang kedua, tentu pengaruh dan kekuatan politik seorang presiden itu menurun. Jadi politically decaying, dia akan terus menurun pada satu titik yang kemudian nanti periode pemerintahnya habis. Tetapi pada saat yang sama, kita masih ada 2 tahun berjalan menuju akhir pemerintahan. Dan 2 tahun itu Presiden masih memegang kendali penuh infrastruktur politik negara. Nah, maka kalau misal kemudian itu diarahkan, ada keberpihakan di sana, tentu ini akan menjadi sangat berpengaruh terhadap dinamika politik ke depan. Nah, oleh karena itu tentu di sini misalnya Presiden bisa mengkomunikasikan itu dengan baik, menggerakkan itu dengan baik, asalkan kemudian tetap memberikan ruang kontestasi yang adil, yang proporsional. Karena dengan kontestasi yang adil itu akan lahir model kepemimpinan yang kemudian tidak didasarkan pada benturan, polarisasi masyarakat yang luar biasa seperti di 2019. Dan itu akan bisa terfasilitasi dengan baik kalau Presiden sebenarnya mengambil posisi netral. Oke. Saya pikir begitu, Mas. Oke, baik. Baik, Bang Willy. Kita lihat sekarang kemudian di Nasdem ya mengerucut nama Pak Anies Baswedan yang dikabarkan akan didukung oleh Partai Nasdem meskipun ada nama-nama lain
nanti yang akan diumumkan di bulan Juni. Di Yogyakarta juga mulai bermunculan baliho Nasdem mendukung Pak Anies Baswedan. Ketika kemudian Pak Jokowi mengeluarkan sinyal kode dukungan kepada Pak Ganjar, seberapa itu mempengaruhi konstelasi pemilihan nama capres di internal Partai Nasdem, dan kemana kemudian arah politik Nasdem di 2024 karena sudah ada poros yang terbentuk paling tidak Koalisi Indonesia Bersatu? Dijawab nanti Bang, kita harus break, kami akan segera kembali. Ya, kita masih membahas ada apa di balik pertemuan antara Jokowi dan juga Surya Paloh. Saya masih bersama dengan Bang Willy Aditya dan juga Mas Ahmad Khairul Umam. Saya ke Bang Willy sekarang. Bang Willy, jadi kalau Mas Umam mengatakan preferensi atau apa yang didukung oleh Presiden atau keberpihakan Presiden itu sangat menentukan di 2024. Nasdem sudah punya mekanisme sendiri. Bahkan nama Pak Anies sudah mulai mengerucut. Kalau kemudian ada sinyal dari Pak Jokowi mendukung Ganjar, seberapa besar itu mempengaruhi situasi internal pemilihan capres di Partai Nasdem? Ya, sejauh ini Bung Reinhardt, sekali lagi Partai Nasdem baru akan menentukan bakal calon presiden yang akan diusung itu pun 3 nama tanggal 17 Juni di dalam penutupan rapat kerja nasional nantinya. Nah, jadi apa yang sekarang terjadi itu sebuah proses, itu sebuah dinamika, begitulah sebuah keniscayaan. Ya. Nah, apa yang kemudian menjadi keputusan nanti, bagaimana proses untuk mengerucutkannya, itu kami serahkan kepada Ketua Umum Pak Surya Paloh. Mandat kami itu cuma diberikan pada proses mencari 3 nama. Siapa yang akan keluar sebagai 1 nama itu tergantung pada proses bagaimana koalisi. Sejauh ini Partai Nasdem itu cuma memiliki separuh tiket, Bung Reinhardt, 10%. Kita membutuhkan 20%. Kalau toh ada preferensi itu suatu hal yang mungkin ya. Tentu kita melihat subjektivitas itu preferensi itu berbeda dengan subjektivitas. Ya. Tentu apa yang ditandaskan oleh Mas Umam itu penting sekali ya. Tapi preferensi itu suatu hal yang niscaya ya, namanya manusia ya. Nah di sini kemudian kita harus melihat memang peran negara di dalam mengatur proses transisi kepemimpinan itu sangat penting ya. Artinya menciptakan kondisi yang kondusif ya. Bagaimana satu problem besar kita hari ini, kita terjebak juga di dalam dialog beberapa waktu yang lalu sama Mas Umam, kita terjebak dalam sebuah politik kebencian dan proses politik pembelahan yang luar biasa. Tentu itu menjadi agenda kita bersama, bagaimana kemudian kita keluar dari jebakan Batman ini. Nah, hal-hal seperti ini tentu membutuhkan dialog yang sangat intensif. Bagaimana abuse of power di dalam proses transisi kekuasaan itu juga sangat penting untuk dicermati, bagaimana aparatus negara yang non sipil misalnya ya, baik polisi, baik tentara ataupun badan intelijen itu kan tentu juga harus menjadi sebuah catatan. Jangan kemudian ini menjadi suatu bagian yang parsial. Nah, saya tentu sepakat dengan apa yang ditandaskan Mas Umam tadi. Jadi kita melihat transisi kekuasaan itu suatu hal yang wajar karena di dalam negara hukum kepastian dalam transisi itu kan menjadi sangat mutlak. Tapi di sisi yang lain pemilu itu sebuah sarana kompetisi yang kemudian ya jangan sampai mengeksploitasi hal-hal yang sangat sensitif. Ya. Ini yang kemudian menjadi catatan kami di Partai Nasdem. Jadi sekali lagi Mas Umam, Bung Reinhardt, apa yang menjadi keputusan Partai Nasdem nanti akan disampaikan tanggal 17 ya, itu Rakernas untuk mendengarkan itu secara terbuka. Begitu Bung Reinhardt. Oke, jadi kalau kemudian agar tidak terjebak dalam politik kebencian yang juga memecah belah, apakah itu artinya salah satu caranya adalah dengan ada 3 kutub, 3 poros di Pilpres 2024 nanti, misalnya Bang Willy? Ya gini Bung Reinhardt, satu sebenarnya proses exercise yang dilakukan oleh Partai Nasdem biar tidak
kita selalu terjebak dalam politik last minute ya. Bagaimana satu capresnya ada, lalu kemudian koalisinya terbangun. Sedini mungkin koalisi terbangun, itu tentu lebih sehat. Blok politiknya bisa menyusun agenda-agenda yang lebih strategis. Bagaimana nanti formasi kabinet, bagaimana agenda-agenda ke depan, gitu. Itu jauh lebih sehat ya. Kita biasanya selalu terjebak politik yang injury time, kalau tidak ya politik kawin paksa ya. Tentu itu yang kita coba hindari ya. Ini kan ikhtiar untuk kemudian proses kandidasi kita jauh lebih matang ya. Ini yang terus-menerus kita matangkan Bung Reinhardt. Jadi ini effort kita bersama. Tentu sekali lagi membutuhkan dialog dengan banyak pihak dan membutuhkan gabungan partai. Jadi bagaimana konstelasi untuk pengusungan itu sangat penting sekali ya. Jadi tergantung poros mana ya, itu tergantung pengantinnya nanti. Kan belum tentu juga bisa kawin paksa ya. Tentu butuh chemistry satu sama lain. Itu menjadi keniscayaan. Oke. Bung Reinhardt. Oke, baik. Mas Umam, posisi Partai Nasdem menurut Anda, posisi politiknya bagaimana sekarang ini? Apakah punya peluang yang sangat besar memimpin satu poros yang baru, atau kemudian bisa bergabung ke dalam poros yang sudah ada atau yang sudah mulai terprediksi? Halo Mas Umam. Oke, tampaknya masih ada gangguan komunikasi dengan Mas Umam. Halo Mas Umam. Baik, Mas Umam tampaknya termute, bisa diperbaiki terlebih dahulu. Oke, sejauh silakan. ini Bung Reinhardt, ya sejauh ini kalau kita lihat Partai Nasdem relatif memiliki visi yang independen dalam arti tidak kemudian menjadi pengekor. Jadi memiliki leading capacity dalam membentuk narasi, argumen, termasuk dalam konteks ini adalah koalisi. Oleh karena itu saya berkeyakinan Partai Nasdem tidak ingin mengekor, tidak ingin menginduk atau membebek kepada kekuatan politik yang lain yang kemudian hanya menjadi rumah besar yang kemudian diserahkan pada satu kekuatan tertentu yang sebenarnya bukan pada basisnya adalah kekuatan dari partai-partai tersebut. Let's say itu misalnya tergambar dalam koalisi Indonesia Bersatu misalnya yang digagas oleh Golkar, kemudian P3 dan juga PAN. Sepertinya Nasdem sendiri kalau misalnya ini berdasarkan proyeksi dan juga analisa sejumlah pihak, memang ada kecenderungan untuk membuat gerbong politik sendiri. Dalam konteks ini adalah koalisi. Dan komunikasi itu sudah berjalan dan kita lihat proses penyuaraan satu nama misalnya Mas Anies, itu bukan hanya di 1-2 kader, tetapi sejumlah DPD. Mulai dari Jawa Barat, kemudian kemarin baliho juga muncul misalnya di DIY, dan tentu itu bukan pada konteks dari top down, tetapi dibuat skemanya semacam agenda setting bersama, itu adalah bottom up. Nah oleh karena itu ini adalah bagian dari testing the water. Nah besar kemungkinan kalau misal kemudian yang diusung adalah satu nama, yang tesnya, nilainya, atau kepentingan ekonomi politiknya berbeda dengan apa yang diinginkan, yang dikehendaki oleh kekuatan yang berada di lingkaran istana, tentu ini berpotensi kemudian menciptakan kompetisi yang cukup pelik di situ. Nah oleh karena itu komunikasi saya pikir antara satu kubu dengan kubu yang lain, terutama antara satu kekuatan koalisi tertentu dengan pihak istana, betul-betul harus didudukkan bersama. Jangan sampai kemudian siapapun yang berhadapan dengan istana, kemudian akan di-clash, ditekan, dihancurkan sedemikian rupa dengan apapun kekuatan itu. Mulai dari kekuatan yang sifatnya infrastruktur formal negara, penegakan hukum, tidak angin, tidak ada hujan, kemudian tiba-tiba ada kasus yang kemudian dinaikkan pada tingkat penyidikan, menjelang penetapan koalisi misalnya, atau dalam konteks narasi-narasi yang sifatnya digarap oleh mesin politik yang sifatnya informal, terutama doxing, kemudian ya berbagai macam yang dilakukan oleh kekuatan buzzer. Bagaimanapun juga Mas, kita harus memahami bahwa siapapun incumbent tentu akan berharap mendapatkan penerus kepemimpinan yang sesuai dengan narasi dan kepentingan ekonomi politiknya. Kenapa? Karena hal itu akan menentukan legacy yang bersangkutan
menentukan keselamatan politik hukum yang bersangkutan dan yang berada di lingkaran yang bersangkutan, dan juga tadi meneruskan pekerjaan yang belum selesai dari sebuah pemerintahan. Nah, oleh karena itu ini menyangkut besar terkait dengan konteks keselamatan politik, agenda pembangunan, termasuk narasi yang kemudian dibangun selama ini. Kalau misal kemudian tokoh yang diajukan berbeda dengan narasi itu, maka kemudian berpotensi kontraproduktif dan akan terjadi downgrade atas pemerintahan yang sebelumnya. Padahal kita tahu setiap pemerintahan pasti memiliki peran yang sangat besar dalam pembangunan negara. Tetapi kalau kemudian seolah-olah berbeda, kemudian pemerintahan yang sebelumnya seolah-olah tidak dianggap. Itu sangat tidak baik, itu sangat tidak produktif. Nah, oleh karena itu continuation ini, continuity and change itu betul-betul harus dijalankan dalam bentuk komunikasi formal maupun informal. Jadi kalau misal kemudian Pak Surya bisa komunikasi dengan baik dengan Pak Jokowi, at least bisa meyakinkan tidak akan ada hal-hal yang sekiranya akan kemudian kontraproduktif atau berseberangan atau menghantam pada fase pemerintahan pasca 2024. Saya pikir proses koalisi akan berjalan dengan baik. Oke, jadi ada kecenderungan kalau kemudian itu perlu dipastikan kembali tidak ada kontraproduktif, artinya jika kemudian Nasdem mendukung Pak Anies, artinya bisa saja kemudian berseberangan dengan pilihan istana, misalnya begitu, Mas Umam? Clear-nya seperti itu, karena bagaimanapun juga sinyal yang sangat kuat, meskipun tadi sinyalnya hilang dan timbul, seperti posisi saya saat ini ada di Turki. Posisinya tentu akan seperti itu. Nah, oleh karena itu, kalau misal kemudian itu bisa dikomunikasikan dengan baik, dengan judgement, dengan legitimasi, bahwa tidak ada pertentangan, tidak ada kemudian serangan balik, tidak ada kemudian penggembosan, pada level apapun, penegakan hukum, narasi pembangunan, kemudian penggembosan pada nama baik dan sebagainya, tentu akan terjaga dengan baik dalam level itu. Sekali lagi, Bung Reinhardt, komunikasi itu Baik, Mas Umam. bisa dilakukan secara informal. Dari itu ditentukan oleh kekuatan komunikasi yang communication. Oke. Jadi Bang Willy, Mas Umam membacanya sudah sinyal kuat Nasdem tetap mendukung Pak Anies. Apakah memang itu yang kemudian memang semakin mengerucut di dalam internal karena sejumlah DPW sudah menyatakan dukungan, Bang Willy? Ya, kita tunggu aja tanggal mainnya, Bung Reinhardt. Jadi ini kan masih thriller semua, kan? Cuplikan pendek semua. Kan? Oke, Bang Willy, baik. Jadi, semoga apa yang kita usulkan adalah menjadi aspirasi masyarakat dan kita persembahkan yang terbaik untuk Republik. Kita berikan untuk putra dan putri terbaik bagi yang ada di Republik. Oke, meskipun nanti kalau itu pun diputuskan pilihannya berbeda dengan pilihan Pak Presiden. Ya, perbedaan kan sebuah keniscayaan, tapi bekerja sama adalah sebuah pilihan. Oke, baik. Bang Willy terakhir, sekarang sudah mulai ada poros politik yang terbentuk. Sudah mulai ada prediksi-prediksi akan bergabung partai dengan mana, meskipun sekali lagi tentu masih cair. Arah politik Partai Nasdem ini akan kemana, Bang Willy? Akan berkoalisi dengan partai apa, dan apakah kemudian sosok capres itu menentukan arah koalisi kah, atau justru sebaliknya? Tentu yang lebih dalam setiap proses kontestasi tipologi antara pilpres itu mirip dengan pilkada. Jadi yang sangat menentukan bukan partai, tapi lebih kepada figur yang akan menjadi magnitude utama dari proses terbangunnya koalisi. Jadi tentu jika figurnya A, maka kemudian siapa yang lebih merasa dekat, siapa yang lebih merasa cocok secara baik konstituen ataupun kemudian secara proximity, itu menjadi sangat penting, Bung Reinhardt. Nah, satu hal yang ini yang kemudian kita lihat ya, tentu kita ingin sebuah koalisi yang setara, koalisi yang kemudian bisa bersama-sama bagaimana figur mampu saling mendongkrak
partai bisa kemudian menguatkan figur. Ini yang sebuah kerjasama yang saling mutual ya, saling mengisi satu sama lain. Jadi ini yang menjadi catatan. Koalisi itu lebih besar ditentukan oleh figur siapa yang kemudian diusulkan. Oke, jadi kalau ada jadi kalau ada koalisi yang belum ada capresnya bagaimana tuh Bang? Itu itu biar Mas Umam yang komen itu. Sesama bus kota nggak boleh saling komen. Oke. Tidak tertarik bergabung dengan koalisi yang sudah ada? Bukan masalah tertarik atau tidak ya. Tentu pembicaraannya kan gini, kan kita nggak mungkin bus kosong yang diberangkatkan kan gitu. Jadi tentu busnya harus tahu siapa supirnya, kemana tujuannya gitu ya. Jadi ini hal yang kemudian sangat dinamis. Pak Surya selalu memberikan pesan kepada kami dari cangkir ke bibir aja banyak dinamika yang terjadi. Atau yang di dalam mulut sendiri kadang-kadang bisa dimuntahin gitu. Ini proses politik yang benar-benar sangat dinamis, tapi di tengah kedinamisan itu kita mencoba mencari yang terbaik. Komunikasi, dialog itu menjadi backbone dalam proses Tadi saya sangat melihat apa yang dibilang Mas Umam sangat sangat tepat ya. Bagaimana perbedaan itu bisa didialogkan ya. Kenapa? Orang berbeda secara partai, orang berbeda secara capres, orang berbeda secara pilihan politik. Itu sebuah keniscayaan, tapi dialog nggak boleh putus. Apalagi level yang lebih tinggi itu kalau bisa bekerja sama untuk sebuah kemaslahatan bersama, itu akan lebih baik. Gitu. Baik. Jadi dialog antara Presiden dan Pak Surya Paloh itu karena ada perbedaan pilihan capres begitu, Bang Willy? Itu tafsir Reinhardt. Oke, tafsir. Baik. Kita akan tunggu bagaimana proses politik di Partai Nasdem. Apakah memang benar mengerucut terhadap Pak Anies Baswedan belakangan atau kemudian ada perubahan lagi sepanjang ini akan berlangsung sampai dengan pertengahan bulan Juni nanti. Terima kasih banyak Bang Willy Aditya, Mas Ahmad Khairul Umam. Terima kasih untuk diskusi yang menarik pada malam hari ini. Selamat malam, sehat selalu. Selamat malam. Selamat malam.